drama radio yang pernah saya kasih tahu teman-teman. Udah pernah saya dengerin kan di kelas ini. Kemarin-kemarin ringan di antara lagu dan iklan, ada insertion. Baiklah, kalau lupa nanti saya ingetin lagi. It's okay. Oke, teman-teman, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Senang banget ketemu di hari Selasa 12 Mei 2026. Ada yang ulang tahun hari ini teman-teman? Siapa? Siapa? Yang hari ini ulang tahun di kelas D? Siapa yang 12 Mei ya? Oh iya ulang tahun hari ini? Oh intinya nggak ada. Pada suka dusta ya? Oke. Apalagi Majid. Emang kenapa sih Majid tuh, ada apa dengan Majid? Di sini Public Enemy Majid ya? Iya. Kenceng banget betul, Pak. Paling tersorot. Kenapa emang paling tersorot? Oh nyebelin. Emang iya ya? Oke. Shadow. Kok bayangan? Kalau lihat ini shadownya Jahat banget mulutnya. Oke, teman-teman, melanjutkan perjalanan kita untuk memiliki sebuah program radio. Tentunya rasanya ada yang kurang jika tanpa adanya insertion atau drama radio. Drama radio yang pernah saya kasih tahu teman-teman. Udah pernah saya dengerin kan di kelas ini. Kemarin-kemarin selingan di antara lagu dan iklan, ada insertion. Baiklah, kalau lupa nanti saya ingetin lagi. It's okay, nggak apa-apa. Saya paham teman-teman. Teman-teman tuh pikirannya bercabang, apalagi semester 6 sekarang kan. Makanya saya mah ya nggak begitulah. Teman-teman, saya kalau presentasi tuh nggak pernah lama-lama. Paling lama-lama juga berapa sih? Paling 15 menit, 20 menit. Fokusnya teman-teman kan cuma berapa belas menit doang. Lewat dari itu udah pada yang ngantuk. Udah ada yang main handphone, udah ada yang ngobrol kanan kiri. Makanya kalau saya presentasi nggak pernah lama-lama. Udah habis itu kita langsung praktek aja. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat drama radio. Sebelumnya teman-teman, Loh kok nggak mau? Nah, oke. Sebelumnya ada yang tahu nggak kenapa kita harus bikin drama radio di sebuah program radio atau stasiun radio? Harus ada drama audionya. Ada yang tahu nggak kenapa? Biar programnya bervariasi. Biar programnya bervariasi. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Biar pendengar tuh bisa berimajinasi dulu. Benar. Ada lagi? Kenapa kita harus bikin drama radio? Biar pendengar berimajinasi. Ada lagi? Buat selingan, biar ada hiburan. Biar ada hiburan ya, salah satu fungsinya. Ada lagi teman-teman? Silakan. Mbak Vinka? Atau siapa? Mbak Eni? Mbak Oyi? Mbak Amel? Mbak Felisa? Buat itu coba kesempatan membuat tim kreatifnya lebih bereksplorasi. Oke, nice. Ada lagi guys? Itu bisa dibuat sarana edukasi sama moral. Benar. Good. Ada lagi? Ada lagi teman-teman. Kenapa sih kita harus bikin drama radio di sebuah radio maupun di sebuah program radio? Oke. Yang pertama teman-teman, melatih kekuatan imajinasi pendengar. Karena pada dasarnya teman-teman, radio kan dinikmatinya secara auditori teman-teman. Melalui audio aja ya. Kalau saat ini sih sudah berkembang, bisa teman-teman lihat di live TikTok. Kayak misalkan hari Senin, Selasa, pagi-pagi ini Gen FM udah
live streaming di TikTok dengan kontennya nonton radio, teman-teman. Nah, itu dia. Pun akhirnya radio-radio lain ngikutin. Ini tentunya untuk membantu melatih kekuatan imajinasi pendengar. Karena radio kan theater of mind. Yang teman-teman dengerin kan hanya audio aja. Sama aja kayak teman-teman dengerin podcast deh. Podcast tapi yang ada episode 1, 2, 3, 4, 5. Entah cerita horor, entah cerita tentang percintaan. Teman-teman kan kalau dengerin podcast kan tanpa gambar ya, tanpa visual. Nah, dari situ teman-teman bisa membayangkan, misalkan ada efek burung, kicauan burung di pagi hari, ada suara burungnya. Misalkan di pinggiran pantai, ada suara ombaknya, sama suara angin bertiup kencang, ditambahin efek-efeknya. Dari situ akhirnya pendengar yang dengerin, imajinasinya jalan, teman-teman. Seperti itu. Karena itu radio kan theater of mind. Selanjutnya, loh kok malah hilang? Nah, membuat pendengar bertahan lebih lama. Sama aja kayak teman-teman yang tadi saya bilang dengerin podcast, ada episode 1, 2, 3, 4, 5. Dan di drama radio ada yang udah satu episode, udah itu aja. Kayak teman-teman nonton kartun Larva, udah kalau Larva kan satu cerita selesai. Satu cerita selesai. Dan drama radio ada yang kayak gitu. Ada juga yang berepisode-episode, teman-teman. Episode 1 sampai episode sekian. Seperti itu. Kalau yang episode-episode kayak gini, pasti ditungguin lagi nih. Oke, lanjutan ceritanya apa nih? Pun yang satu episode itu, yang sepenggal doang yang kayak kartun Larva itu juga ditungguin. Balik lagi, segimana menariknya untuk pendengar sebuah drama radio tersebut. Larva yang nggak ada conversationnya aja, yang nggak ada obrolan aja bisa semenarik itu. Masa radio nggak yang bisa ngobrol seperti itu? Selanjutnya teman-teman. Bentuk storytelling paling kuat di media audio jelas teman-teman. Karena di sini kan radio storytellingnya hanya melalui drama radio. Bisa lewat info kan bacaan info aja. Berita, bacain berita. Seperti itu. Kecuali ada segmen-segmen khusus. Misalkan hari Kamis, Kamis Misteri. Nah itu bisa storytelling di situ tuh teman-teman. Tapi kalau untuk drama radio lain lagi ceritanya. Nanti contohnya seperti apa nanti akan saya puterin untuk teman-teman. Oke, selanjutnya. Melatih kemampuan produksi siaran. Benar tadi. Jadi kita bisa melihat nih, seberapa sih kreatifnya orang-orang di dalam radio. Entah dari penyiarnya, sebagai voice actornya, entah orang produksinya, ngeditnya, entah orang bagian scriptwriternya bikin skripnya sekreatif apa. Nah, tentunya untuk drama radio, tadi bisa untuk hiburan, dan juga untuk edukasi ya teman-teman. Seperti itu. Pak, kalau misalkan untuk iklan bisa nggak drama radio? Bisa, tapi sih jatuhnya nanti ke iklan spot. Karena iklan yang direkam. Kalau yang langsung dibacain ya balik lagi jadinya adlibs teman-teman. Seperti itu. Yang terakhir, membangun identitas program. Ya kayak misalkan, anggaplah Kemal mempunyai radio, namanya Kemal FM. Kemal FM ini niche-nya atau tujuannya ini anak muda banget. Anak muda bahasnya apa sekarang? Bola, keuangan, financial freedom, tentang ekonomi, bisnis. Nah, bisa tuh diseling-selingin, dimasukin drama radio. Pentingnya kita berinvestasi di usia dini. Tuh yang lagi digandrungi sama anak-anak muda. Misalkan lewat saham, reksadana, obligasi, atau kripto atau yang lainnya. Dibikin tuh obrolannya. Kenapa sih kita tuh harus melek investasi dari usia muda? Iya, karena nanti kita tuh harus melawan inflasi yang bla 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 bla, dijelasin dalam drama radionya seperti itu. Tapi latar belakangnya balik lagi tergantung dari orang produksi dan orang radio, orang kreatifnya. Apakah latarnya mau dibikin seperti orang tongkrongan kah ngobrolnya? Apakah misalkan seperti orang ngobrol lagi nongkrong di kafe kah? Kan setiap latar yang teman-teman ciptakan itu balik lagi dibantu sama efek dari audionya. Kalau di coffee shop, back sound-nya apa biasanya? Mesinnya bunyi, terus grindernya, terus ada orang nuangin gelas, centang. Kalau di tongkrongan kan di pinggir jalan ada suara knalpotnya, ngeng. Ada suara mobilnya, suara orang jalannya, suara orang ngobrol dari kejauhan. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya. Oke, ada yang tahu nggak apa manfaat dari drama radio?
Silahkan teman-teman. Manfaatnya adalah, oke, saya lanjut aja. Oke, manfaatnya ada beberapa teman-teman. Yang pertama manfaat untuk pendengarnya. Untuk menghibur, mengurangi kejenuhan, membangun kedekatan emosional, memberikan pesan moral atau edukasi, menjadi teman saat berkendara atau bekerja. Benar sekali teman-teman. Untuk pendengar ini untuk menjadi media hiburan. Tapi rata-rata drama radio yang saya dengerin sejauh ini sih untuk hiburan teman-teman. Ada yang edukasi, tapi mayoritas sih untuk hiburan. Untuk menghibur, terus untuk nemenin orang yang lagi berkendara, orang yang lagi masak, orang yang lagi nugas, orang yang lagi melakukan hal sesuatu yang ditemenin sama radio, seperti itu. Ada yang edukasi juga banyak, tapi yang saya dengar sih sejauh ini banyaknya sih untuk menghibur. Contoh hiburan kayak gimana, contoh edukasi seperti apa, nanti habis ini saya puterin untuk teman-teman. Oke, manfaatnya untuk penyiar, melatih kreativitas audio, melatih artikulasi dan ekspresi suara, memahami ritme program, mengasah kemampuan menulis naskah, mengembangkan kemampuan voice acting, teman-teman. Nah, ini dia. Kalau saya dulu lagi siaran, setelah siaran atau di seling siaran kan ada lagu ya. Kalau nggak setelah siaran, nah biasanya suka diajak untuk bikin drama radio. Nah, disitulah bermain yang namanya voice acting. Kalau misalkan teman-teman ngelihat orang artis acting tuh di depan kamera, kalau penyiar-penyiar actingnya melalui suara aja. Kalau marah, gimana caranya biar suara tuh kedengaran marah? Kita marah beneran guys. Ketawa beneran. Pun kalau ngomong smiling voice. Kalau misalkan lagi lesu lelah ya udah lesu-lesuan aja sambil take radionya. Seperti itu. Mendalaminya seperti itu. Kalau teman-teman ngelihat dubbing video entah kartun Indonesia atau kartun luar negeri, itu biasanya voice aktornya itu tergantung ngelihat dulu nih, dia ekspresinya ngapain si animasinya. Kalau misalkan marah ya marah, kalau misalkan sedih ya sedih. Suaranya tinggi, ditinggiin. Kalau marah kan orang biasanya suaranya tinggi-tinggian teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Seperti itu. Yang terakhir, manfaat untuk industri radio membuat konten original dan menambah nilai program. Benar sekali teman-teman. Untuk menambah nilai program. Tentunya hal ini menjadi ketertarikan untuk sebuah brand. Wah, keren nih drama audionya. Bisa kali gue nanti sebelum drama radio ini disempilin brand gue. Bisa aja. Drama radio ini dipersembahkan oleh. Sama aja kayak misalkan acara ini dipersembahkan oleh. Bisa kayak gitu teman-teman. Oke. Sampai sini, ada yang ingin bertanya atau kita ke contoh naskahnya saja? Oke. Silahkan di-scan teman-teman untuk contoh naskahnya. Nah, kalau gini kan teman-teman effort ya. Saya effort, masa teman-teman enggak? Kalau teman-teman ngelihat doang kan naskahnya, oh ya udah. Kalau ini kan teman-teman mau nggak mau harus download. Kalau nggak ngelihat dulu, ngelihatnya kan agak effort dikit lah. Dibaca dulu aja naskahnya teman-teman. Ini contoh pertama ya. Silakan di scan. Udah? Teman-teman harusnya masuknya ke PDF ya, bukan ke link QR generate. Soalnya kelas kemarin ada yang masuknya ke website QR generate. Harusnya masuknya ke link PDF itu. Kalau nggak ulang lagi aja. Silakan. Sudah teman-teman? Coba baca bismillah dulu Mbak Tutu. Nah, bisa nggak? Bisa nggak Mbak Vinka? Kalau nggak TV-nya saya bawa ke situ tuh. Bisa? Emang harus baca bismillah dulu. Emang harus baca bismillah dulu teman-teman. Kalau nggak baca bismillah nggak bisa kayaknya. Yes, benar. Yang itu. Itu 3 orang. 3 orang, benar sekali. Obrolan untuk 3 orang. Bisa berdua? Bisa. Bisa berempat? Bisa. Bisa berlima? Bisa.
Nah itu, udah teman-teman? Sudah dibaca semua? Kalau udah kita masuk ke naskah selanjutnya. Silakan dibaca dulu aja. Silakan dibaca dulu naskahnya teman-teman. Suara game tuh. Oh, alarm. Alarm 8.30. Sholat duha. Bagus. Bagus. Soleh sekali Mas Kemal. Ini masih salah satu contoh mahasiswa yang insya Allah rezekinya lancar terus. Dan selalu berbagi ke teman-temannya, ya kan? Oh. Udah? Sudah dibaca? Oke, kita pindah ke contoh selanjutnya. Ini dia. Silakan di-scan, teman-teman. Ini contoh selanjutnya, contoh kedua. Manela mau scan yang contoh keduanya? Silakan. Silakan, sudah di-scan, guys. Nyampe nggak Manela? Kalau nggak nyampe, handphonenya saya bawa ke situ nih. Udah? Benar, dapat nggak? Kalau nggak sini, saya aja. Kalau nggak, teman-teman ada yang download aja, taruh di grup. Download aja, terus taruh di grup. Nah, misalkan mendayu-dayu gimana gitu? Jarang sih denger yang mendayu-dayu. Ngomong-ngomong aja kayak orang-orang ngobrol keseharian sih. Oke, teman-teman, sampai sini. Ada yang masih bingung? Silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak kita langsung ke contoh. Nah, gimana caranya melatih voice acting? Nah, kalau saya dulu kebetulan dikasih contohnya dulu sama senior saya. Habis itu saya mirroring, saya lakukan sesuai sama keinginannya dia. Biasanya kalau untuk drama radio itu saya directnya sama senior saya. Nadanya kayak gini ya, nana 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 nana. Oh gitu, nana 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 nana. Oh ya sip gitu. Di direct. Tapi kalau misalkan melatih caranya gimana? Referensinya saya biasanya dengerin drama-drama radio dari radio-radio lain. Misalkan apa menjiwai tentang anak-anak tongkrongan yang baru bangun tidur. Aduh, pagi-pagi gue udah capek banget mau ngelamar kerja, tapi harus jago bahasa Inggris. Kan kayak gitu kan, orang-orang baru bangun tidur, buka handphone, datang ke tongkrongan, rambutnya masih acak-acakan, apalagi cowok masih belekan. Datang ke tongkrongan, kenapa lu? Pusing banget gua. Masa mau ngelamar kerjaan dikit-dikit harus bisa bahasa Inggris, dikit-dikit harus bisa bahasa Inggris. Capek banget, mana belajar bahasa Inggris susah. Terus temannya ngomong, enggak lah, zaman sekarang belajar bahasa Inggris gampang, gak susah, lewat YouTube aja, gratis. Bisa kayak gitu. Akhirnya ada solusi. Biasanya datang dari kalau drama radio itu ada masalah, ada solusi, ada masalah, ada solusi. Seperti itu. Jarang sih ada masalah ditimpal sama masalah lagi. Jadinya nggak selesai. Gitu. Benar jadi dua masalah. Jadi adu nasib jatuhnya. Kalau masalah ketemu masalah. Seperti itu. Silakan Mbak Karoma, ada yang tanyakan lagi? Nggak ada lagi teman-teman?
Kalau nggak ada, berarti kita langsung contohnya dong.